Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya nilai umat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat ini datang belakangan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, surga jannat diharamkan untuk dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Wahai orang-orang Indonesia, beliau katakan, hendaknya kita fahami perkara ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan buat amal yang soleh. Hadirin, inilah kerja yang paling utama, kerja yang terbaik, agama yang paling baik dalam diri seseorang dengan menggabungkan dakwah dengan amal soleh. Hadirin, berkat kerja daripada usaha agama ini, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang buat kerja agama, mengumpulkan orang-orang yang buat kerja agama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bilangan mereka cukup besar, hadirin. Orang yang begitu banyak akan dibentangkan supra, akan dibentangkan dasarkhan, yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan duduk bersama para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hadirin, orang-orang pun bertanya cemburu kepada mereka, siapa mereka ini? Padahal supra tersebut dikhususkan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tetapi orang-orang ini bilangannya begitu banyak, jemaahnya begitu besar, mereka duduk di supra para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hadirin, orang-orang heran bertanya-tanya, siapa mereka ini? Kalau Nabi, hadirin, mereka dapat mengenalinya. Di sana ada Musa kalimullah, Ibrahim khalilullah, Ismail zabihullah, Isa ruhullah, ada Nabi Syuaib alaihi salam, ada Nabi Yusuf alaihi salam, ada nabi-nabi yang lain, hadirin. Tetapi mereka heran, ada satu jemaah yang begitu besar, bilangan mereka begitu besar, mereka duduk di atas supra, mereka berbicara satu sama lain, hadirin. Orang-orang bertanya, merasa cemburu kepada mereka, siapa mereka ini? Mereka ini nabi pada zaman apa? Tetapi bilangan mereka begitu banyak, maka difahamkan kepada mereka, mereka bukanlah nabi pada zaman apapun, tetapi mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menjadikan dakwah, mereka telah menjadikan usaha mengajak manusia kepada kebaikan menjadi maksud kehidupan mereka. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Indonesia, fahamilah perkara ini. Hendaklah kita mengetahui nilai dan harga daripada usaha agama ini, nilai daripada harga kerja usaha agama ini, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan mengetahui besarnya nilai harga daripada usaha agama ini? Ketika, hadirin, kita tidak mampu lagi untuk buat usaha agama ini, ketika waktu telah terkeluar daripada kita, hadirin. Maka untuk itu beliau mengatakan, kami inginkan kepada orang-orang yang buat usaha agama, hendaknya menghargai daripada usaha agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang menghargai usaha agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan pilih kepada orang-orang yang mengetahui nilai dan harga usaha agama ini, sehingga mereka menjadikan usaha agama ini menjadi maksud dalam kehidupan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap anbiya alaihi wassalatu wassalam yang datang ke dunia ini, maka mereka telah usaha kepada kaum mereka untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menta'arufkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga keinginan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah para anbiya alaihi wassalatu wassalam telah datang kepada manusia, memahamkan kepada manusia, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencipta, Allah taala yang memberikan rezeki, Allah taala yang menyelesaikan masalah-masalah kamu, Allah taala yang memenuhi keperluan-keperluan kamu, Allah taala yang memberikan makanan kepada kamu. Nasi roti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap anbiya alaihi wassalatu wassalam yang datang ke dunia ini memahamkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam sekalipun,
Allah Ta'ala telah katakan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada yang menciptakan selain aku, tidak ada yang memberikan rezeki selain aku, tidak ada yang menyelesaikan masalah selain aku, tidak ada yang memberikan kamu makanan selain aku. Semua datang daripadaku, semua khazanah berasal daripadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, asbab-asbab benda-benda di dunia ini, bagaimanapun besarnya hadirin, maka semuanya tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, "A antum takhluqunahu am nahnu khaliqun?" Apakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Wahai orang-orang Indonesia, apakah kamu yang menciptakan atau aku yang menciptakan? Hadirin, pertemuan antara ibu dengan bapak ini hanya terjadi pada sebab saja, hadirin yang mulia. Tetapi yang menciptakan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini yang menjadi patokan, pertemuan antara wanita dan laki-laki akan menjadi menciptakan anak, maka berapa banyak hadirin sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak dapat anak, hadirin yang mulia. Maknanya hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya mentransfer mani daripada laki-laki masuk ke dalam rahim seorang wanita, kekuatan mana yang dapat mentransfer perkara ini, hadirin? Kemudian mani tersebut Allah Subhanahu wa taala telah jaga di dalamnya. Allah Ta'ala telah ubah menjadi segumpal darah, dari darah berubah menjadi segumpal daging, hadirin. Kemudian lengkapi dengan tulang-tulang, dibalut lagi dengan daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Dari situ Allah Ta'ala telah ciptakan kaki, Allah Ta'ala ciptakan tangan, Allah Ta'ala ciptakan hidung, Allah Ta'ala ciptakan telinga, Allah Ta'ala ciptakan mata. Apa yang terjadi di dalam perut, ibunya tidak mengetahuinya, bapaknya tidak mengetahuinya. Malaikat diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keadaan calon bayi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan dalam bentuk yang begitu sempurna, hadirin. Di dalam perut ibu ada 3 kegelapan. Fi dhulumatin salat, gelapnya perut ibu, gelapnya rahim, hadirin. Gelapnya dalam keadaan kegelapan, di dalam lagi, hadirin yang mulia. Tetapi di dalam tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Dan begitu manusia keluar daripada rahim ibunya, maka tidak dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk keperluan bayi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah letakkan air susu di dada ibu kepada bayi tersebut, hadirin. Dan Allah SWT telah jadikan air susu ini pada musim dingin, maka air susu ini akan terasa hangat kepada si bayi, hadirin. Dan pada musim panas, air susu ini akan terasa agak sejuk kepada bayi tersebut. Hadirin, kalau kita buka dada seorang ibu, maka di dalamnya tidak ada pendingin, hadirin. Di dalam tidak ada mesin kulkas, dan di dalamnya tidak ada mesin pemanas, hadirin. Maka kekuatan mana yang membuat seperti ini? Datang dari mana perkara ini, hadirin? Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung daripada khazanahnya untuk memenuhi keperluan seorang bayi tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada bayi tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa yang menciptakan? Apakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Hadirin, setiap anbiya alaihi wassalatu wassalam yang datang ke dunia ini datang untuk memahamkan kepada manusia bahwasanya zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga hadirin, yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala juga menginginkan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang datang ke dunia ini diberikan tanggung jawab untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk buat dakwah. Dan dengan keberkatan tertutupnya pintu kenabian
setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan tanggungjawab untuk dakwah ini kepada setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Nabi telah diberikan tanggungjawab hadir dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap umat ini. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang tanggungjawab ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penanggung jawab, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini, satu-satu orang daripada umat ini telah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan setiap umat ini menjadi dai dan diberikan tanggung jawab kepada setiap umat ini untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk buat kerja dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hijjatul wada, dalam haji wada hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada para sahabat yang berkumpul 100.000 atau 124.000 para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berbicara kepada semua sahabat, apakah aku telah menyampaikan agama kepada kamu semua? Maka semua sahabat dengan satu suara telah mengatakan, ya Rasulullah, bukan hanya kamu telah menyampaikan agama, tetapi kamu telah menunaikan hak dalam menyampaikan agama tersebut. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, menunjukkan jarinya ke atas langit, dan beliau telah mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku telah menyampaikan agama kepada mereka semua. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah orang-orang yang hadir, orang-orang yang ada pada masa tersebut untuk menyampaikan kepada orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak ada, orang-orang yang tidak berkumpul pada masa tersebut. Maka hendaknya agama ini dibawa untuk disampaikan kepada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di tempat-tempat tersebut hadirin, para sahabat membuat tertib, para sahabat membuat jemaah-jemaah mereka. Mereka pun langsung meninggalkan Madinah hadirin yang mulia, dan mereka tidak kembali lagi ke Madinah. Mereka tidak kembali lagi ke Madinah. Padahal hadirin, mereka mengetahui bagaimana manaqib kota Madinah, bagaimana besarnya fadilah berada di Madinah. Satu-satu amal akan dilipat gandakan 50.000 kali lipat hadirin. Satu kali sholat, satu kali amal akan dilipat gandakan 50.000 kali lipat. Tetapi walaupun sahabat mengetahui perkara ini, untuk menunaikan tanggung jawab hadirin yang mulia, mereka telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah Madinah yang begitu besar hadirin, mereka mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, orang-orang Madinah nanti pada hari kiamat akan menjadi tetanggaku. Apabila aku bangkit daripada kubur, maka aku akan berjalan menuju Baqi, dan mereka akan dibangkitkan dari kubur, dan aku akan bawa orang-orang di Baqi untuk berjalan, dan aku bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah Madinah begitu besar hadirin. Bersama-sama Nabi SAW di majlis Nabi, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan fadilah. Orang-orang Madinah, para sahabat, 124.000 para sahabat, mereka mengetahui fadilah ini hadirin. Mereka mengetahui besarnya nilai amal di Madinah, tetapi semua mereka telah korbankan untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berkorban hadirin yang mulia. Mereka telah bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah, Madinah hadirin, hanya sekitar 10.000, bahkan sulit dicari bilangan 10.000 sampai 12.000 yang mana kubur sahabat berada di sana. Lantas sisanya 100.000 lebih, maka di mana kubur sahabat hadirin? Mereka telah berangkat menjadikan tempat-tempat di seluruh dunia menjadi kubur-kubur mereka. Mereka bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama hadirin. Hadirin, hari ini kita melihat agama ada di seluruh dunia. Orang-orang mengamalkan agama. Ini keberkatan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Untuk itulah hadirin diinginkan daripada kita, orang-orang yang buat usaha agama kepada umat ini,
bagaimana kita punya fikir seperti mana fikirnya para sahabat. Namun bila hadirin, apabila fikir ini tidak datang dalam kehidupan kita, kita tidak mampu meninggalkan rumah kita, tidak mampu meninggalkan toko kita, tidak mampu meninggalkan sawah ladang kita, tidak mampu meninggalkan pekerjaan kita, tidak mampu meninggalkan anak istri kita hadirin, dan kita duduk di rumah untuk tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin kita tidak dapat mengatakan bagaimana keadaan negara kita hadirin, bagaimana keadaan pulau-pulau di seluruh Indonesia hadirin. Maka manusia akan menjalani kehidupan, mereka akan tunduk kepada selain zat Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk kepada selain zat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang yang menyampaikan agama kepada mereka. Maka hadirin diinginkan kepada setiap orang yang buat usaha agama, kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan fikir sahabat menjadi fikir kita hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ketika berangkat daripada Madinah, mereka telah bergerak ke seluruh alam hadirin. Tidak ada tempat yang mereka tidak datangi hadirin. Kubur-kubur mereka menjadi sejarah. Ada sahabat yang telah berangkat ke Rusia, ada yang telah berangkat ke China, ada yang telah berangkat ke Amerika, ada yang telah berangkat ke Spain hadirin, ada yang telah berangkat ke Afrika, ke mana-mana di seluruh dunia, ke Indonesia, Malaysia, Thailand dan sebagainya hadirin. Kubur-kubur mereka menjadi saksi. Para sahabat, mereka telah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap umat ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan berhubung dengan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghubungkan umat ini dengan masjid, menjadi orang-orang masjid. Dan di dalam masjid hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan amal kepada umat ini, amal-amal masjid hadirin. Dan para sahabat disibukkan dalam amal tersebut, yang mana dengan amal ini hadirin yang mulia, para sahabat memahami dengan jalan amal, maka mereka akan dapat membuka pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan jalan amal masjid, maka masalah-masalah yang besar mereka telah selesaikan. Dengan salat 2 rakaat, maka hadirin kisaran gandum yang telah berhenti, tidak ada gandum berputar sendiri di dalam rumah. Dengan salat 2 rakaat, mereka telah menghidupkan anak mereka yang mati hadirin. Dengan salat 2 rakaat, mereka telah menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan amal masjid, dihubungkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan mereka telah menyelesaikan keperluan dan masalah-masalah mereka dengan amal-amal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan umat ini menjadi umat yang berhubung dengan masjid, menjadi orang-orang masjid hadirin, yang mana mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu apapun dalam kehidupan mereka, maka bergantung dengan hubungan mereka kepada masjid. Kemuliaan, kehinaan, kegembiraan, kegagalan, kegagalan hadirin, kesenangan, sedih, suka atau sebagainya, keadaan-keadaan yang terjadi kepada mereka, mereka meyakini sejauh mana mereka berhubung dengan masjid, maka sejauh itu Allah Subhanahu wa taala akan membetulkan keadaan mereka. Keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mempunyai hubungan dengan masjid, dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang masjid, dan sumber daripada seluruh kehidupan mereka, mereka meyakini datang daripada masjid dan dengan amal-amal masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga beliau hadirin. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hadirin, bagaimana melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin sendiri telah mengatakan bagaimana kehidupan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan dalam 2 waktu yang berturut-turut hadirin. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan pada malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kelaparan pada siang hari. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan pada siang hari, maka
Nabi SAW akan menjalani malam dalam keadaan kelaparan. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, di rumah kami sampai 2-3 bulan tidak keluar asap, hadirin yang mulia. Beginilah keadaan Nabi SAW. Satu kali hadirin Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Hadirin yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Tidak usahkan makanan pada pagi hari tersebut, sudah 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dia tidak memberitahu kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, tidak ada makanan di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ke masjid, hadirin yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk waktu yang begitu lama, kemudian kembali ke rumah, bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah Allah Ta'ala telah persiapkan makanan? Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Nabi kembali lagi ke masjid, berdoa untuk waktu yang begitu lama. Kemudian Nabi kembali ke rumah, bertanya, wahai Aisyah, apakah Allah Ta'ala telah persiapkan makanan? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, belum ada lagi. Maka Nabi SAW kembali untuk ketiga kalinya ke masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 kali, 4 kali hadirin, baru Nabi SAW pulang ke rumah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah Allah Ta'ala telah persiapkan? Maka Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, ya Rasulullah, satu orang wanita tetangga kita telah mengirimkan 1 mangkuk susu kepada engkau ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui Nabinya dalam keadaan kelaparan? Hadirin yang mulia, dengan doa yang pertama saja sudah cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka Allah Ta'ala akan berikan dengan doa yang pertama oleh Nabi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, maka Nabi Allah Ta'ala akan turunkan suprah daripada surga, hadirin, diberikan makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui, hadirin? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat seperti ini? Kenapa Nabi menjalani seperti ini? Untuk diberikan taklim dan tarbiyah kepada setiap umat Nabi, hadirin. Untuk diberikan taklim dan tarbiyah kepada setiap umat Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hadirin yang maksudnya, wahai Muhammad, demi kemuliaanku, seandainya aku tidak berkeinginan menciptakan kamu, maka ini langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, lautan dan semuanya tidak akan aku ciptakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kelaparan nabinya, hadirin. Walaupun Nabi dalam keadaan lapar, tapi Nabi tidak datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Abu Bakar, aku dalam keadaan lapar, berikanlah makanan. Nabi SAW tidak datang kepada Utsman Ghani radhiyallahu anhu memberitahukan kelaparannya. Nabi SAW tidak datang kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW tidak datang kepada tuan rumah yang menyambut Nabi SAW ketika Nabi hijrah daripada Mekah menuju Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW tidak berbicara kepada siapapun, hadirin. Nabi SAW langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, hadirin yang mulia? Nabi SAW ingin memberikan ta'lim dan tarbiyah kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang Indonesia, wahai orang-orang Indonesia, apapun masalah dalam kehidupan kamu, problem kamu, keperluan kamu, kelaparan kamu, hajat kamu, keinginan kamu, maka hendaklah kamu selesaikan dengan masjid. Kamu selesaikan, kamu hubungkan diri kamu dengan masjid, dengan amal-amal masjid, dengan amal-amal yang dibuat di dalam masjid, maka kamu akan selesaikan keperluan-keperluan kamu dengan jalan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang diberitahukan kepada kita, hadirin, memakan waktu 2,5 jam setiap hari. Usaha memakmurkan masjid, kita buat jaulah, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Maksudnya, hadirin yang mulia, 5 amal dan amal-amal yang lain. Bagaimana keadaan umat ketika Nabi SAW
maka umat ini akan sampai kepada tahapan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umat, memberikan taklim dan tarbiyah kepada umat untuk berhubung dengan masjid. Hadirin, menyelesaikan seluruh masalah dan keperluan dari masjid dengan amal-amal masjid. Tetapi hadirin, naudzubillah, hari ini kita telah terputus dari masjid. Hadirin, karena usaha agama tidak dibuat, maka kita tidak berhubung dengan masjid, kita tidak menyelesaikan masalah dan keperluan kita dengan masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk meyakini kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin, sehingga sahabat mempunyai begitu keyakinan yang begitu besar, keyakinan yang begitu penuh, mereka akan mendapatkan kesenangan yang sempurna di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, mereka menjalani kehidupan dengan membawa rasa takut, membawa rasa cemas. Begitu fikir hadirin, bagaimana keadaan akhirat saya, bagaimana saya akan nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah arah kehidupan para sahabat daripada cenderung kepada dunia menuju cenderung kepada akhirat. Hadirin, selalu memikirkan kehidupan akhirat, bagaimana rindu dengan kampung akhirat. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat keinginan mereka, semangat mereka untuk mendapatkan kegembiraan, kesenangan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada mereka, ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang menang, mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya. Dan Allah Ta'ala mengatakan ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang cerdas. Hadirin, bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah bawa semua pengorbanan, buat semua pengorbanan dengan jalan dakwah. Hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala telah katakan ulaika hizbullah. Allah Ta'ala mengatakan mereka adalah jemaahku, mereka adalah jemaahku. Para sahabat adalah jemaahnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah segala sesuatu mereka telah buat untuk agama, pengorbanan untuk agama di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan sertifikat kepada mereka, telah berikan sertifikat kepada mereka, gelar kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang sahabat dalam kehidupan mereka begitu takut dengan kehidupan akhirat, mereka risau dengan kehidupan akhirat. Hadirin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai Umar, apa yang aku katakan tentang keadaan kamu? Dan Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya. Satu kali Nabi bercerita kepada Umar, wahai Umar, ketika perjalanan Isra Mi'raj. Hadirin, maka Nabi SAW telah masuk ke dalam surga. Nabi melihat ada satu istana yang begitu indah, istana yang begitu cantik. Maka dalam hati Nabi SAW berpikir, ini mungkin istana diciptakan untuk aku. Maka Nabi pun telah datang. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini istana yang begitu besar, begitu indah, begitu megah, diciptakan untuk siapa? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini istana diciptakan untuk satu pemuda Quraisy. Dalam hati Nabi SAW, aku juga pemuda Quraisy, maka mungkin ini istana diciptakan untukku, wahai Umar. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, sebutkan nama pemuda Quraisy tersebut supaya aku mengetahui untuk siapa diciptakan istana ini. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, istana ini diciptakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan Umar? Hadirin, walaupun begitu banyak mendengar fadilah, walaupun begitu banyak mendengar kelebihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadirin, Umar begitu takut dengan kehidupan. Hadirin, sehingga Umar mengatakan, seandainya Umar tidak dilahirkan di dunia ini, seandainya Umar tidak didatangkan di dunia
ini. Seandainya Umar hanya seperti satu buah daun saja, dimakan oleh satu ekor kambing, kemudian dikeluarkan dengan jalan buang air besar, kemudian akan diterbangkan oleh angin, ke sana kemari, tidak perlu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Umar, bagaimana keadaan kamu nanti ketika kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kamu jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Umar radhiyallahu anhu terkadang mengatakan, wahai Umar, seandainya kamu tidak dilahirkan di dunia ini, seandainya ibu kamu tidak melahirkan kamu di dunia ini, mengapa hadirin seperti ini? Karena rasa takut kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan list atau blacklist, beliau katakan hadirin, daftar nama-nama orang-orang munafik diberitahukan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu datang kepadanya, wahai Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kamu siapa orang-orang munafik. Siapakah orang munafik hadirin? Orang munafik adalah orang yang lisannya mengatakan dia adalah orang Islam, orang beriman, tetapi hatinya tidak beriman hadirin. Inilah orang munafik. Diberikan daftarnya oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan, wahai Hudzaifah, aku tidak ada perlu dengan daftar nama-nama orang munafik tersebut, tetapi aku ingin bertanya kepada kamu, dalam daftar tersebut apakah ada nama Umar radhiyallahu anhu? Aku takut kalau namaku berada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar radhiyallahu anhu menjelang kewafatannya hadirin, dia telah memberitahu kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, nanti ketika aku sudah meninggal dunia, ketika nyawa dikeluarkan daripada tubuhku, roh dikeluarkan daripada tubuhku, maka letakkanlah kepalaku, pipiku berada di tanah dan hidungku mengenai tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mungkin dengan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala akan kasihan kepadaku dan memaafkanku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaan para sahabat. Para sahabat mereka telah buat kerja-kerja yang besar, tetapi mereka dalam keadaan takut hadirin. Hari ini kita tidak buat kerja apapun, tapi kita tidak takut sama sekali hadirin yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan taklim dan tarbiyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan dakwah hadirin, maka kehidupan akhirat berada di hadapan mereka. Kehidupan akhirat berada di hadapan mereka. Fikir akhirat, apa yang mereka akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin setiap waktu bergerak untuk buat dakwah. Ketika datang musim haji hadirin, orang-orang pun datang. Kemudian Nabi pun turun ke lembah Mina hadirin, mencari orang-orang siapa yang akan diberikan dakwah hadirin. Setiap jemaah atau orang-orang yang didatangi Nabi untuk diberikan dakwah, maka mereka selalu mengingkari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkadang diusir hadirin. Nabi terkadang tidak diberikan untuk berbicara. Satu kali hadirin ada beberapa orang berkumpul dan Nabi SAW pun berbicara kepada mereka, memahamkan kebesaran Allah SWT kepada mereka, supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Tidak berapa lama Nabi berbicara kepada mereka, maka hadirin ada sekelompok orang yang melewati mereka, dan mereka pun mengatakan kepada orang-orang tersebut, mengapa kamu dengar pembicaraan orang ini? Dia ini orang gila. Untuk apa kalian dengar pembicaraan orang gila? Maka orang-orang yang baru mendengar saja hadirin mengatakan, kalau dia ini orang gila, buat apa kami berbicara dengan orang gila? Sehingga Nabi SAW pun ditinggalkan hadirin. Beginilah keadaan Nabi SAW berdakwah di Mina hadirin yang mulia. Dalam dakwah-dakwah tersebut hadirin, Nabi SAW terlihat pandangan beliau kepada satu jemaah yang sedang duduk-duduk hadirin. Nabi SAW pun telah pergi ke sana hadirin yang mulia. Kemudian Nabi SAW pun berbicara kepada mereka, wahai manusia, kamu yakin
yakinlah kepada zat Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepadaku sebagai seorang nabinya, maka Allah SWT akan berikan kejayaan kepada kamu. Mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jemaah ini mengatakan, kami tidak ada masalah untuk meyakini apa yang kamu katakan. Tetapi bersama kami ada pemimpin kaum kami. Dia sekarang sedang keluar sebentar. Nanti kalau dia kembali dan dia mengiyakan apa yang kamu katakan, maka kami akan mengikutinya. Hadirin, dengan perkataan jemaah ini, maka terbentuklah sedikit harapan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi akan diterima oleh jemaah ini, hadirin. Maka Nabi SAW duduk menunggu kedatangan pemimpin jemaah tersebut. Apabila pemimpin jemaah ini datang, hadirin, rupanya dari awal pemimpin jemaah ini telah mengenal Nabi SAW. Orang yang kurang ajar ini, beliau mengatakan, hadirin, orang yang kurang ajar ini, pemimpin kaum ini, melihat Nabi SAW wajahnya menjadi merah, hadirin yang mulia, berubah menjadi merah, dan dia mengatakan, siapa yang mendudukkan orang ini di sini? Buat apa dia duduk di sini? Dan dia mengatakan, seandainya salah satu dari kaumku tidak mendudukkan dia di sini, maka aku akan memenggal lehernya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kurang ajar ini, hadirin, kemudian telah menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, harapan yang telah terbentuk di hati Nabi, harapan itu pun hilang, hadirin yang mulia. Nabi berkeinginan orang ini beriman, Nabi berkeinginan orang-orang ini mendapatkan hidayah, tetapi karena pemimpin kaumnya, hadirin, mereka pun terhalang daripada hidayah, sehingga Nabi SAW pun memegang tali untuk membawa untanya. Nabi SAW pun naik ke atas unta, hadirin yang mulia. Maka dari belakang pemimpin kaum yang kurang ajar ini, hadirin, bersama dia ada tombak, dia melemparkan tombaknya ke arah unta tersebut, hadirin, dan unta ini pun jatuh, hadirin yang mulia. Nabi SAW pun terjatuh, hadirin. Orang kurang ajar yang kedua ini, hadirin, datang ke hadapan Nabi SAW. Pemimpin kaum tadi datang juga meludah wajah Nabi SAW. Yang kedua, hadirin, telah mengambil tanah pasir, dilemparkan ke muka Nabi SAW. Orang kurang ajar yang ketiga, hadirin, datang kepada Nabi mengoyak-ngoyak baju Nabi SAW. Beginilah keadaan Nabi SAW, hadirin. Nabi SAW kembali dalam keadaan wajah terkena ludah, kepala Nabi penuh dengan pasir, hadirin. Baju Nabi koyak-koyak, hadirin yang mulia, sehingga tidak berapa jauh putri paling kecil Nabi SAW, Zainab radhiyallahu anha, melihat bapaknya datang. Dalam keadaan tersebut beliau telah lari, hadirin, membawa semangkuk air, kemudian berada di hadapan Nabi. Maka hadirin, dengan selendang yang dipakainya dicelupkan ke air, dibersihkanlah wajah tersebut, hadirin. Wajah yang penuh dengan ludah, wajah yang berpasir, hadirin, baju koyak-koyak, hadirin yang mulia. Kemudian Zainab mengatakan, wahai bapakku, apa yang orang-orang Mekah telah buat kepada kamu? Apa rupanya yang kamu buat sehingga orang-orang Mekah telah berbuat seperti ini kepada kamu? Hadirin, melihat keadaan bapaknya sambil membersihkan wajah bapaknya, hadirin, Zainab radhiyallahu anha pun menangis, hadirin yang mulia. Melihat Zainab menangis, Nabi SAW pun menangis. Kemudian tidak berapa lama Zainab radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan kepada Zainab, wahai anakku Zainab, kamu jangan fikirkan keadaan bapak kamu. Kamu jangan fikirkan keadaan bapak kamu. Agama yang bapak kamu bawa ini satu hari akan sampai ke tiap-tiap rumah, baik rumah-rumah yang besar maupun rumah-rumah yang kecil. Siapa yang mau datang dengan kemuliaan, dia akan datang dengan kemuliaan. Yang tidak mau datang, dia akan datang dengan kehinaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, beginilah keadaan Nabi SAW dakwah di Mina, hadirin. Risau Nabi kepada umat, risau Nabi kepada umat. Lantas bagaimana ketika Nabi SAW meninggalkan dunia ini, hadirin? Nabi di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi di rumah Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan sakit, hadirin, demam. Tidak berapa lama satu orang mengetuk pintu rumah Fatimah.
Fatimah bertanya, siapa? Apa keperluan? Maka yang mengetuk pintu mengatakan, aku ada urusan, aku ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dengan agak sedikit marah, mengapa kamu mengganggu bapakku? Apakah kamu tidak tahu bapakku sedang sakit di dalam, sakit demam, dan kamu mengatakan akan berjumpa dengan bapakku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Fatimah, jangan berkata seperti itu. Orang yang sedang berdiri di depan pintu rumah adalah zat malaikat yang akan memutus kecintaan kepada seluruh dunia ini, akan memutuskan kelezaman di dunia ini, yang akan memutuskan hubungan-hubungan di dunia ini. Yang datang itu adalah malaikat maut, yang datang itu adalah malaikat maut. Kemudian hadirin, Fatimah radhiyallahu anha telah membuka pintu. Malaikat maut Israel telah masuk ke dalam, ucapkan salam kepada Nabi. Nabi telah menjawab salamnya. Kemudian malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, Allah Ta'ala bertanya kepada kamu, apakah kamu masih mau tinggal di dunia ini, atau kamu mau berjumpa mulaqat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin yang mulia, Nabi SAW katakan, wahai Israel, aku lebih menyukai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkanlah ruh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirin yang mulia, mulailah dikeluarkan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan hadirin sampai perut, maka terasa sakitnya dikeluarkan ruh hadirin. Beliau mengatakan hadirin, ketika satu orang hanya disentuh saja bagian tubuhnya oleh Israel alaihissalam, maka dia tidak akan mengenal siapapun di dunia ini hadirin. Istri yang sudah bertahun-tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tinggal bersamanya, anak yang dikenalnya, kawan-kawan yang dikenalnya, hanya bersentuhan saja dengan Israel alaihissalam, maka orang itu pun lupa dengan semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan roh hadirin, sudah setengah badan, terasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Israel, wahai Israel, apakah Allah Ta'ala menghendaki nabinya dikeluarkan ruh dalam keadaan sakit? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Israel mengatakan, ya Rasulullah, tidak. Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk mengeluarkan ruh kamu dalam keadaan sakit, dan aku juga tidak mengeluarkan ruh kamu supaya kamu mendapatkan kesakitan, mendapatkan kesusahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Israel, kalaulah Allah Ta'ala tidak memerintahkan kamu, dan kamu juga tidak berkeinginan untuk mengeluarkan ruhku supaya aku mendapatkan kesakitan, mendapatkan kesusahan, walaupun begitu aku terasa sakit, lantas bagaimana dengan umatku? Lantas bagaimana dengan umatku yang tidak beriman, umatku yang meninggalkan sholat, umatku yang sibuk berbuat dosa, umatku yang tidak kenal dengan agama, tidak mengamalkan agama? Lantas bagaimana sakitnya mereka ketika ruh dikeluarkan daripada tubuh mereka? Nabi SAW katakan, wahai Israel, tunggu sebentar. Jangan kamu keluarkan dulu ruh daripada tubuhku dengan sempurna. Kalaulah seperti ini, Allah tidak menghendaki, kamu tidak menghendaki, aku pun terasa susah, aku terasa sakit ketika ruh dikeluarkan dari tubuhku, maka lantas bagaimana keadaan umatku? Maka Israel, aku minta kepada kamu, semua kesusahan ketika ruh dikeluarkan daripada tubuh umatku, umatku yang berbuat dosa, umatku yang tidak mengerjakan sholat, umatku yang tidak mengamalkan agama, umatku yang meninggalkan amalan agama, maka semua kesusahan tersebut berikan kepadaku. Umatku dari hari ini sampai hari kiamat, kesusahan yang mereka terima, kesakitan yang diterima ketika ruh dikeluarkan dari tubuh mereka, maka berikan semua kepadaku, ya Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ruh dikeluarkan dari tubuh pun tidak lupa kepada umat ini. Hadirin, Nabi tidak lupa kepada umat ini ketika ruh dikeluarkan dari tubuh beliau. Tapi hari ini kita hadirin, hari ini umat telah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lupa kepada kita hadirin yang mulia. Semua telah beliau korbankan, telah banyak kesusahan sampai akhir hayat hidup beliau.
Nabi SAW tidak lupa kepada umat ini, tetapi hari ini umat lupa dengan agama, lupa dengan Nabi SAW, lupa dengan amal agama, lupa dengan perjuangan agama, lupa untuk berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama, untuk meneruskan amanah yang diberikan Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, percakapan hadirin majlis yang kita buat bayan, maka hadirin setiap bayan yang dibuat, di ujung dari bayan harus ada tashkil hadirin yang mulia. Beliau mengatakan, hadirin, Malik yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, satu orang yang tidak buat kerja apa-apa, hanya duduk saja hadirin, menengadahkan tangannya, itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan roti, makanan kepadanya hadirin. Lantas bagaimana orang-orang yang buat kerja agama, memikirkan agama, buat usaha agama, maka mereka akan mati dalam keadaan kelaparan hadirin yang mulia. Tidak mungkin hadirin. Orang-orang yang buat usaha agama, sibuk memikirkan agama, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi keperluan-keperluan mereka. Allah Ta'ala akan penuhi keperluan-keperluan mereka hadirin. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam kehidupan mereka, mereka makan daun-daunan hadirin yang mulia. Perut mereka diikat dengan batu hadirin. Tetapi mereka mengatakan, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami tidak tinggalkan usaha agama. Kami tetap menyambut takaza-takaza agama. Hadirin, dengan perkara ini, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Indonesia, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kamu hadirin. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah membuktikan hadirin. Mereka tahu dalam usaha agama hadirin yang mulia, mereka bukan dijadikan pengembala-pengembala hewan ternak hadirin, tapi Allah SWT tundukkan negara-negara di bawah kaki-kaki mereka hadirin. Mereka telah jadi gubernur-gubernur di seluruh dunia hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat sendiri mengatakan, telah datang batangan-batangan emas kepada kami, dan kami memotong-motongnya, diberikan kepada para sahabat hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak buat usaha agama, bahkan orang-orang di luar agama pun hadirin, Allah SWT berikan rezeki juga kepada mereka. Lantas orang yang memperjuangkan agama, yang mengusahakan agama, bagaimana Allah SWT tidak memberikan rezeki kepada mereka hadirin? Maka perkara ini harus kita yakini hadirin yang mulia. Kita harus meyakini yang memenuhi keperluan kita, memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibukkan diri kita saja dalam kerja agama, nanti Allah Ta'ala akan sampaikan rezeki ke rumah kita hadirin. Allah Ta'ala tidak akan biarkan kita hadirin. Keluarga kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika kamu telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang dapat menahan kamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Allah SWT akan bantu kita hadirin. Maka untuk perkara ini hadirin yang mulia, dalam majma' yang begitu besar ini, 2 hari 3 hari kita berkumpul di sini hadirin, mendengarkan bayan demi bayan hadirin, maka telah terbentuk di dalam hati kita, saya harus buat kerja agama ini. Saya telah jadikan kerja agama ini menjadi maksud hidup saya. Maka hadirin, bagi kita yang datang belum mencatatkan nama, bagi kita yang datang niat untuk pulang hadirin yang mulia, tapi karena tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, walaupun tidak ada persiapan hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentashkil kita. Allah Ta'ala inginkan kita untuk bergerak 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu bagi saudara-saudara kita yang belum ada niat sama sekali, atau niat untuk pulang ke rumah, tapi setelah berada 3 hari di istimewa kita ini hadirin, di jur kita ini, maka kita ubah niat untuk keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedia insyaAllah?